Selamat pagi Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap Ibu Bapak dan saudara-saudara dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia, dan selalu berkecukupan. Sudah lama tidak berjumpa. Mari kita mulai doa pagi pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk pagi pemberian Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk hal-hal baik. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Kami mau memulai doa ini, kami mau memulai doa pagi ini, kami mau memulai hari ini dengan permohonan atas penyertaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Señor, ipo ayemiro wonten swara ngumandang lir pendah promukti neng swarga samya ngitung lan enggaring ati ayem neng Gusti Yesus leremane swarga Señor, ipo ayemiro ayem neng Gusti Yesus menjingane swarga uwal saking rencana kalis ing panggoda tan sumelang tan kuatos tan wonten panangis sisa samangke namung kantun sawatawis ayem neng Gusti Yesus leremane swarga ingaubane Señor, ipo ayemiro
Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan memulai renungan singkat dalam bacaan Alkitab. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama rindu akan apa yang menjadi firman-Mu di dalam Alkitab. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membimbing sehingga kami dapat bersama belajar, merenungkan, terlebih nantinya melaksanakan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan di tengah berbagai macam kondisi kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius. Injil Matius ayat 5. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Garam dan terang. Baik, bacaan kita diambil dari Injil Matius. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, menggumuli, terlebih nantinya melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi firman Tuhan. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, tentu dari setiap kita itu punya cita-cita. Ketika saya dulu ditanya waktu TK, Mas, cita-citanya mau jadi apa? Nah, TK biasanya masinis, pilot, pemain sepak bola. Terus SD ditanya lagi, Mas, cita-citanya mau jadi apa? Berubah lagi, bisa menjadi guru, bisa menjadi tentara, dan sejumlah profesi lain. Ketika SMA akan ditanya lagi, cita-citanya mau jadi apa? Mau kuliah, mau bekerja, mau menjadi pengusaha, dan terlintas banyak profesi lain ketika ditanya tentang cita-cita. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mengenai cita-cita ini, impian ini, mungkin ketika sudah berumur, sudah kuliah, sudah dalam usia tertentu, akan ada orang di masa dia akan mulai realistis. Konon kabarnya orang akan menjadi realistis ketika sudah mengalami banyak hal, hingga muncul ungkapan wajar kae isih cah enom, wajar ndaki-ndaki durung ngerti perkaraning urip. Lantas dengan cita-cita yang kita miliki, cita-cita yang kita perjuangkan, pernah ada yang nonton Upin Ipin mungkin cita-citanya nenek mau jadi apa? Terus Ipin menjawab, mau jadi nenek-nenek. Gambaran tentang cita-cita ini beragam. Dan seolah berbicara tentang kehidupan nanti, kehidupan setelah saat ini, kehidupan tentang harapan yang jauh di sana.
kehidupan yang kalau saya bisa makan enak, saya bisa jadi orang kaya, saya bisa punya ini itu, baru saya akan seperti ini dan seperti itu. Nah, cita-cita ini berbicara soal hayalan dan imajinasi yang mungkin orang Jawa punya istilah ora kambah lemah. Pertanyaannya, bagaimana iman Kristen bercita-cita? Lagu kita tadi mungkin pernah mendengar gitu. Ayem neng Gusti Yesus, lerem aneng swargo. Kenapa cita-cita itu seolah-olah nanti? Agama mengajarkan seolah-olah mengko aneng swargo. Seolah-olah kehidupan di dunia ini tidak sepenting dengan kehidupan di surga nanti. Lereme boten aneng dunya ananging swargo. Itu baru satu lagu. Saya yakin kalau ibu bapak dan saudara-saudara mencari lagi banyak lagu-lagu Kristen yang seolah-olah ajarannya itu nanti dengan cita-cita, dengan harapan, seolah-olah dunia itu buruk, dunia itu tidak baik, dunia itu penuh dengan persoalan. Bacaan kita tadi melihat bagaimana nasihat Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya diminta untuk menjadi garam dan terang. Bagi siapa? Bagi dunia. Bukan bagi surga. Bukan untuk nanti. Tapi untuk sekarang menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, ini menarik ketika kita melihat kehidupan kita sehari-hari. Seringkali banyak hal dijadikan pelarian. Mungkin ada yang senang ketika gereja penuh dengan orang-orang berpelayanan. Gereja penuh dengan orang-orang yang siap melakukan ini itu, berpelayanan, tugas ini itu. Tapi di sisi lain ada kemirisan. Dalam artian, loh, jangan-jangan kegiatan bergereja, kegiatan rohani, itu menjadi pelarian atas masalah yang ada di rumah. Jangan-jangan lebih baik berkegiatan rohani dan menghindari persoalan nanti ditagih utang. Lebih baik saya ke gereja daripada nanti saya ketemu bojoku sing rupane gadeli, sik cerewet, sik werna liyane. Ada pelarian atas persoalan hidup di dunia ini. Lantas bukan berarti itu tidak baik. Namun ini menjadi telisik kita kembali mengenai bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia. Ayem neng Gusti Yesus lerem ugi aneng dunyo. Kita juga dipanggil untuk meleremkan kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia ini juga perlu karya kita. Kita perlu menjadi garam dan terang di kehidupan sekitar kita. Tidak hanya lari pada ritual, kita lari pada permasalahan yang lain. Dan seolah-olah nampak suci, nampak alim. Yang sebenarnya itu tidak menghadapi masalah, tapi lari dari masalah. Karena kehidupan yang baik itu nanti di surga, bukan sekarang di dunia. Orang Jawa punya istilah baik untuk garam dan terang dunia ini. Orang Jawa punya istilah memayu hayuning bawono. Mempercantik, memperindah keadaan alam semesta. Saat ini dan di sini bukan tentang surga yang nanti kita harapkan, tapi mengerjakan surga itu dalam memayu hayuning bawono. Menjadi garam dan terang dunia juga bisa seperti itu. Sesederhana membuang sampah pada tempatnya. Sesederhana mematikan keran ketika tidak digunakan. Sederhana menyapa keluarga kita ketika kita dalam permasalahan.
sesederhana mau duduk mendengarkan, itu menjadi upaya. Kita menjadi garam dan terang dunia, kita memayu hayuning bawon. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami laksanakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal-hal baik yang terjadi atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk sukacita, harapan akan terang, harapan akan garam dunia. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami teringat akan pergumulan kawan-kawan kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang belajar. Setiap upaya kami dalam kami hidup bergereja, kami hidup bermasyarakat, kami hidup bersama dalam keberagaman Indonesia. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk terlibat, untuk mencintai dunia ini sebagaimana Engkau meminta kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan, teman-teman kami, anak-anak kami akan menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan kehidupan hari ini. Mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia, terlebih hidup sebagai komunitas yang berdasarkan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Ganti mulya, angine mitet klawan rena, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicau lah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau lah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau lah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Ganti mulya, angine mitit lawan rena, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang